Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pasti semuanya pada sehat ya. Adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah kali ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Siapkan dirimu, duduk di tempat yang nyaman, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami kembali memulai ibadah kami. Engkau yang memberkati dari awal sampai dengan akhir. Biarlah adik-adik dimanapun mereka berada, mereka semuanya bersuka cita di dalam Tuhan. Dan semuanya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Pasti adik-adik tahu lagunya, Jalan Serta Yesus. Ajak semuanya, kakak, adik, papa, mama, dan semua yang ada di rumah. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Tepuk tangannya ya. Siap, jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, senyum ya, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik hebat. Pasti di rumahnya semuanya semangat memuji Tuhan. Oke, jangan beranjak dari tempat dudukmu. Kita tetap berdiri. Yuk kita nyanyikan lagi. Adik-adik, kita nyanyikan lagu yang kedua, Sungai Sukacitamu. Siapa sukacita kita? Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kita. Yuk, angkat tanganmu. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan.
sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani ya di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Keren adik-adik. Kakak percaya pasti adik-adik di rumah semangat sekali untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan kan? Kita sama-sama. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk di tempatnya dan kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Hanya Engkau Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Dunia boleh tidak mengenal kita, tapi Tuhan mengenal kita. Kita bersyukur karena Tuhan memilih kita. Adik-adik boleh sambil tutup matanya, angkat tangannya. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan
Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami mau fokus hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah setiap adik-adik dimanapun mereka berada untuk mendengarkan firman dengan baik dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki mereka dan jalan bagi terang-terang jalan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Petunjuk penggunaan langsung dapat dikonsumsi, jangan dimasak hingga mendidih, perhatian tidak cocok untuk bayi. Oke. Jadi tidak cocok untuk bayi. Ada adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Wah, tampaknya sudah rapi semua. Bagus adik-adik. Maaf ya, kakak tadi baca petunjuk penggunaan dari susu ini. Katanya tidak cocok untuk bayi susu ini. Wah, kalau ternyata tidak ada aturan penggunaannya, bisa saja ada mama yang membeli dan memberikannya untuk bayinya. Lalu bisa saja bayi itu jadi sakit perut ya, karena sebenarnya susu ini bukan untuk bayi. Wah, tentu saja ada petunjuk penggunaannya. Begitulah adik-adik. Aturan pakai, aturan minum, itu semua baik untuk kita. Nah, susu ini saja ada aturan minumnya. Apalagi hidup kita. Jelas butuh aturan. Kalau kita hidup tanpa peraturan, wah, sudah terbayang. Kita semua bisa hidup seenaknya. Sungguh tidak menyenangkan hidup seperti itu. Begitu juga Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Tuhan berikan itu karena kasih-Nya pada kita. Ada yang masih ingat 10 perintah Tuhan apa saja? Perintah 1-4 itu mengenai mengasihi Tuhan. Perintah 5 sampai dengan 10 mengenai mengasihi sesama. Kita sudah belajar ini hampir 1 bulan ya. Kemarin Kak Risma dan Kak Selvi sudah menjelaskannya. Dengan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sama, hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Itu gunanya perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan tersebut diberikan karena dasar kasih kepada kita. Atas dasar kasih-Nya kepada kamu semua, dan kakak juga. Ternyata bangsa Israel melakukan sesuatu yang meneguhkan hati Tuhan. Hati Tuhan sangat berduka waktu itu. Apa yang terjadi ya? Kita sama-sama buka firman Tuhan ya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Sudah siap? Kita baca di Keluaran 32. Apa judulnya? Ya, Anak Lembu Emas. Waktu itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Sinai. Dan bangsa Israel diminta untuk sabar menunggu di bawah. Namun kemudian, setelah berpuluh-puluh hari Musa tidak turun-turun, bangsa Israel mulai tidak sabar dan minta dibuatkan patung anak lembu emas. Kira-kira untuk apa ya minta dibuatkan patung tersebut? Ternyata mereka mau menyembah patung anak lembu emas itu. Mereka mau menyembah patung tersebut sebagai Tuhan. Wah, terbayangnya adik-adik, hati Tuhan, betapa berdukanya hati Tuhan saat itu. Musa sih tidak tahu apa-apa. Musa tidak tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel saat itu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk segera turun.
Lalu Musa turun dan melihat bangsa Israel sedang menari-nari, sedang bersuka cita, menyembah patung anak lembu emas itu. Wah, Musa langsung marah. Musa terkoyak hatinya. Musa juga merasa berduka. Kenapa bangsanya seperti ini? Kenapa bangsa Israel begitu mudahnya untuk melupakan kasih Tuhan yang begitu besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib? Lalu Musa marah saat itu, dan akhirnya apa adik-adik? Setiap orang yang menyembah patung menerima hukuman. Orang yang tidak menyembah patung, selamat. Adik-adik bisa baca kisahnya di Keluaran 32 ya. Kejadian ini benar-benar terjadi adik-adik. Dari sini kita bisa belajar kalau perbuatan tidak taat itu selalu mengakibatkan hal yang tidak baik bagi kita. Selalu mengakibatkan hal yang buruk bagi kita. Dan Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu Tuhan ingin setiap anak-anak untuk taat sekalipun orang lain memilih tidak taat. Adik-adik, Tuhan memberikan peraturan, Tuhan mengajak kita untuk taat, semua untuk kebaikan kita. Semua karena kasih-Nya yang begitu besar. Bangsa Israel saat itu sangat berdosa, sangat mendukakan hati Tuhan. Tapi, apakah Tuhan berhenti mengasihi bangsa Israel? Tidak adik-adik. Kasih Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Nah, yang berdosa bukan hanya bangsa Israel. Kita juga, kita semua, kakak dan kamu semua. Loh, apa buktinya sih kak? Saya merasa baik-baik saja. Saya anak yang baik. Saya rajin belajar. Saya taat sama orang tua saya. Saya juga nilainya bagus-bagus. Nah, apa di antara kalian ada yang pernah berbohong? Atau ada yang pernah kesal dengan temennya? Ada yang suka marah-marah? Itu semua perbuatan dosa adik-adik. Walaupun papa mama atau bapak ibu guru tidak pernah ada yang mengajarkan hal itu, tapi kita semua pernah melakukan hal itu, termasuk kakak. Kita semua berdosa. Kita semua butuh juru selamat. Adik-adik, bersyukur kita punya Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Tuhan Yesus rela mati bagi kita, mati disalibkan untuk menebus kita anak-anaknya. Dan yes, bersyukurnya pada hari yang ketiga, Yesus kita bangkit. Dia Yesus yang berkuasa. Dia Yesus Raja kita, yang berkuasa menyelamatkan kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima keselamatan. Wow, bersyukur sekali ya adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa kasih-Nya, yang luar biasa kuasanya. Lalu setelah menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Bagian kita, taat. Moga kamu jadi anak yang taat. Moga kamu jadi anak yang taat untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun teman-temanmu memilih tidak taat. Adik-adik, kasih Tuhan yang begitu besar atas kita tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Sekarang mari kita menyenangkan hati Tuhan kita untuk mau taat perintah-Nya yang Tuhan buat hanya untuk kebaikan kita. Siapa yang besok ada ujian di sekolahnya? Ujiannya masih berbentuk online kan? Ya, walaupun Bapak atau Ibu Guru tidak melihat kamu saat mengerjakan ujian, tetap lakukan dengan jujur ya. Lakukan yang terbaik. Tidak melihat buku, tidak bertanya pada Bapak atau Mama. Walaupun Bapak atau Ibu Guru tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Kakak yakin kamu pasti bisa. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya punya Roh Kudus. Dan itu yang mampuan kita untuk taat. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari kitab Yosua. Ayo diambil lagi Alkitabnya ya. Kitab Yosua, kita buka sama-sama ya. Yosua itu ada di Perjanjian Lama. Ini nama salah satu tokoh yang luar biasa juga di Alkitab. Yosua 22 ayat 5b. Kakak bacakan dulu ya. Yosua 22 ayat 5b. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah-Nya, berbaut padanya,
dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita ulangi lagi ya. Yosua 22 ayat 5b. Mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Walaupun kita tidak bisa bertemu langsung di gereja, tapi tetap hafalkan ayat hafalan tiap minggunya ya adik-adik. Karena firman Tuhan itu penting untuk hidup kita. Ya, firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Sekian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Lakukan setiap firman Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Wiwi di segmen kegiatan atau kreativitas. Nah, sebelum kita membuat kreativitas hari ini, kakak mau nanya tadi siapa yang udah dengerin firman Tuhan dibawain sama Kak kita? Seru nggak? Seru dong. Nah, kegiatan kreativitas hari ini masih berhubungan dengan firman yang kita bawain. Jadi, sebelum kita membuat kreativitas, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa ya, lipet tangan tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus Tuhan, terima kasih berkat-Mu, terima kasih anugerah-Mu berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa beribadah online bersama-sama dengan teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, juga atas bimbingan-Mu Tuhan, bersama mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan, kemudian kami menjadi anak yang pribadi yang bertanggung jawab Tuhan, pribadi yang taat Tuhan, pribadi yang dengan Tuhan, sehingga kami lebih lagi bisa mengasihi Engkau, juga mengasihi saudara-saudara kami semua Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kreativitas, nanti kakak akan berikan beberapa bahan-bahannya yang akan dibuat ya. Let's go! Hai adik-adik semua, untuk kegiatan minggu ini kakak akan mengajarin adik-adik membuat tentang 10 hukum Tuhan. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton, kertas warna-warni, pulpen warna-warni, rubber tip, lem, isolasi, gunting, dan kertas lipat. Nah, cara membuatnya pertama-tama kertas lipatnya kita lipat jadi dua ya, seperti ini. Lalu kita gunting bentuk hati. Adik-adik, setelah itu kita pinggirkan dulu, kita ambil kertas yang warna-warni seperti ini, kita buat tulisan tentang 10 hukum Tuhan. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, setelah adik-adik sudah beres tulis, adik-adik bisa dilem seperti ini. Dan kita tempel ke hati yang telah kita buat tadi. Sambil nunggu kering, adik-adik bisa membuat seperti ini 10 kali, seperti 10 hukum Tuhan. Bisa dengan kertas warna yang lain. Dan setelah ini kering, kita tempel
tempel angka 1 di bagian depan supaya kita tahu ini adalah hukum Tuhan yang pertama. Setelah menunggu ini kering, ambil kertas yang lebih besar, kita tulis ayat hafalan kita minggu ini dari Yosua 22 ayat 5b, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berbaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Setelah adik-adik bisa bikin ini semua, kita ambil kertas kacang yang tebal, kita lipat jadi 2 seperti ini. Lalu kita lipat lagi seperti ini. Nah, sudah terlipat lagi ini, kita gunting bagian atas, bentuknya melengkung sedikit ya. Nah, seperti ini. Kalau dibuka, bentuknya seperti loh batu ya adik-adik ya. Nah, dari loh batu ini kita bisa hiasin seperti ini depannya. 10 hukum Tuhan. Nah, setelah itu, apabila ini sudah kering ya adik-adik, adik-adik kan bikin ini 10 buah seperti ini. Ada angka 1, 2 sampai 10. Nah, nanti kita bikin ini menjadi seperti buku. Caranya seperti ini. Ini bagian depan nomor 1, ini nomor 2 kita sambung seperti ini. Kita solasi supaya tidak terlepas bagian belakangnya. Nah, kita sambungkan sama nomor 3, 4, 5 seperti ini. Jadi kalau dilihat seperti membuat buku. Nah, sambung menyambung. Nah, supaya aman, satu hati ini bentuknya isinya 10 hukum Tuhan. Karena kos 10 terlalu padat, jadi kakak bagi 2 menjadi 1 sampai 5 dan angka 6 sampai 10. Kalau guntingannya kurang rapi, adik-adik bisa dirapiin lagi ya. Kalau dilihat ini ada ya. Ini yang hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, ke-9, 10. Habis itu kita ambil tadi yang kita bikin loh batunya. Ini kita buka. Nah, yang tadi ada hafalan kita tempel dengan double tip ya. Tempel di sini, terus yang hati yang telah kita buat tadi kita tempel juga bagian belakangnya di sini. Tempel di sini, kita tempel lagi yang satunya di sini.
adik-adik mau menghafalkan 10 hukum Tuhan dengan mudah, bisa buat seperti ini. Kalau kita tutup pakai batu, kalau kita buka, kita bisa membaca hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Dan selanjutnya sampai hukum ke-10. Adik-adik, kakak yakin pasti bisa ya membuatnya, gampang kan? Ini kalau adik-adik bikin dengan bentuk kreativitas tangan. Tapi apabila adik-adik di rumah ada printer, adik-adik pun juga bisa membuat seperti ini juga. Ini kakak bikin yang besar seperti ini, dan ini adalah hasil yang di printer. Jadi gimana adik-adik ya, sama kreativitas adik-adik, pasti kakak yakin adik-adik bisa ya. Oke, sampai jumpa lagi di acara kegiatan selanjutnya. Bye-bye. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Wah, keren banget firmannya hari ini. Mentaati Tuhan, walau dunia berkata tidak. Ya, adik-adik, lakukan firman yang kalian dengar hari ini. Nah, dari tadi kakak sendiri nih, kita mau lihat teman-teman adik-adik yang mau bagi berkat. Tapi daripada kakak sendirian, kita panggil dulu ya teman kalian. Beril, sini dong. Halo semuanya, gitu. Halo semuanya. Yuk kita saksikan sama-sama video bagi berkat teman-teman adik-adik ya. Pasti keren-keren nih. Yuk, ayo. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Wah, keren banget ya tadi video bagi berkatnya dari teman-temannya ya, Beril? Iya. Wah, keren banget. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih ibadahnya hari ini. Tapi sebelum selesai, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya adik-adik. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan adik-adik sudah membagikan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk adik-adik yang luar biasa. Tuhan berkatilah adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.